Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Christian Yosi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai optimalisasi energi kinetik aliran air untuk sistem energi berkelanjutan, studi kasus pemanfaatan energi mikrohidro di Riam Merasap, Bengkayang. Saat ini, di seluruh pelosok dunia, kebutuhan listrik semakin meningkat. Hal ini menjadi tantangan bagi kita semua, terkhususnya juga untuk Indonesia. Meningkatnya kebutuhan listrik di Indonesia menyebabkan ketergantungan pada energi fosil. Hal ini menurut penelitian Belva dan Raspati pada tahun 2024. Dari tantangan ini dan kondisi ini diperlukan solusi alternatif, di mana solusi alternatif yang memungkinkan adalah mikrohidro. Mikrohidro ini akan dijadikan sebagai sumber energi terbarukan, di mana mikrohidro ini sangat ramah lingkungan dan dapat diakses di daerah terpencil. Pada studi kasus kali ini akan berfokus pada optimalisasi energi kinetik aliran di Riam Merasap, Bengkayang. Dari permasalahan tersebut dapat diketahui rumusan masalahnya adalah yang pertama adalah apa saja komponen yang menentukan seberapa efisien konversi energi kinetik aliran air untuk pembangkit listrik mikrohidro. Yang kedua adalah bagaimana metode pengoptimalan yang dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah energi yang dihasilkan oleh pembangkit mikrohidro di Riam Merasap, Bengkayang. Yang ketiga adalah bagaimana penggunaan energi mikrohidro di Riam Merasap, Bengkayang mempengaruhi keberlanjutan lingkungan dan ketahanan energi di Kalimantan Barat. Dari studi ini dapat diketahui bahwa tujuannya adalah mengidentifikasi komponen yang mempengaruhi efisiensi konversi energi kinetik aliran air di Riam Merasap, Bengkayang, seperti di mana komponen yang akan dikonversi adalah seperti debit air, terus ada kecepatan aliran dan jenis turbin. Yang kedua adalah mengembangkan strategi optimasi untuk meningkatkan daya keluaran pembangkit listrik mikrohidro di Riam Merasap, Bengkayang. Yang ketiga adalah studi ini akan mengkaji kontribusi mikrohidro sebagai alternatif energi untuk ketahanan energi dan keberlanjutan di wilayah terpencil, khususnya yang ada di Kalimantan Barat. Nah, energi mikrohidro ini menurut Barus dan DKK pada tahun 2020, di mana energi mikrohidro ini adalah teknologi yang mengkonversi aliran air menjadi listrik dalam skala yang sangat kecil, di mana untuk energi mikrohidro ini sangat ramah lingkungan dan biayanya sangat rendah dan cocok untuk daerah pedesaan, di mana dari keunggulan mikrohidro ini sangat memungkinkan untuk mengkaji kontribusi mikrohidro di Riam Merasap, Bengkayang. Dan untuk mikrohidro ini memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah turbin cross flow, di mana komponen turbin cross flow ini akan dikaji, dan yang kedua adalah komponen utamanya adalah sistem penyaluran, dan yang ketiga adalah pengaturan aliran. Pada studi ini akan dilakukan studi penelitian kuantitatif dengan eksperimen lapangan dan simulasi CFD. Dan unsur instrumennya sendiri akan menggunakan flow meter, sensor tekanan, CFD yang digunakan untuk simulasi aliran dan desain turbin. Dan untuk pengumpulan datanya sendiri akan digunakan untuk mengukur debit, kecepatan, dan tinggi jatuh air untuk menentukan efisiensi konversi energi. Nah, yang pertama, komponen efisiensi. Menurut Dwi Pangestu dan KN pada tahun 2020, di mana kecepatan aliran ini berhubungan dengan energi yang dihasilkan. Dan untuk desain turbin ini akan digunakan tipe cross flow, di mana cross flow ini sangat sesuai dengan yang dibutuhkan untuk pembangkit listrik
tenaga mikrohidro, di mana tipe Crosswell ini sangat sesuai karena alirannya rendah dan sedang menurut penelitian Shah pada tahun 2024. Dan untuk pengaturan aliran dan tinggi jatuhnya sendiri akan digunakan untuk meningkatkan tekanan aliran untuk efisiensi maksimal. Yang kedua adalah metode pengoptimalan. Ada 3 komponen metode yang dilakukan yaitu yang pertama adalah analisis hidrolik, di mana analisis ini akan menyesuaikan turbin dengan kondisi lokal. Kondisi lokal yang dimaksud adalah kondisi yang ada di rem merasap Bengkayang. Dan yang kedua adalah pemilihan material. Untuk pemilihan material ini menurut Mahendra DKK pada tahun 2024 harus menggunakan material yang anti korosi. Karena material yang anti korosi ini akan meningkatkan durabilitas. Yang ketiga adalah teknologi kontrol otomatis, di mana untuk teknologi yang akan digunakan adalah pengaturan aliran yang secara real time dengan sensor untuk mengefisiensi maksimal. Yang ketiga adalah dampak mikrohidro pada keberlanjutan, di mana ada 2 dampak yang terjadi yaitu yang pertama adalah ketahanan energi. Ketahanan energi ini akan menyediakan energi bersih bagi masyarakat pedesaan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua adalah dampak mikrohidro pada keberlanjutan, yaitu adanya keberlanjutan lingkungan, di mana keberlanjutan lingkungan ini yang dimaksud adalah akan mengurangi emisi karbon dan jejak ekologi yang minimal dibandingkan PLTA yang besar. Jadi dari studi ini dapat disimpulkan bahwa efisiensi energi mikrohidro di rem merasap Bengkayang akan bergantung pada kecepatan aliran, debit, dan desain turbin. Untuk studi selanjutnya diperlukan saran bahwa penyesuaian turbin dan penggunaan sensor harus otomatis karena akan memaksimalkan produksi energi untuk sepanjang tahunnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.